Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Orang Sulbar Bicara dimanapun kalian berada. Seneng banget nih rasanya saya Aira Gata dapat hadir lagi di hadapan pemirsa. Nah, ada yang berbeda kan di sini? Ada dong. Menjelang Piala Dunia 2026, kita branding studio OSPIK berbeda ya pemirsa ya. Jangan lupa saksikan terus OSPIK. Nah, karena kita berbicara bola ya, kita kedatangan tamu spesial di Orang Sulbar Bicara yang pengalamannya soal bola itu udah luar biasa sampai ke internasional. Siapa coba yang nggak kenal beliau? Kalau begitu langsung aja kita sapa bintang tamu kita pada hari ini. Halo Halo Pak. Aira, halo, halo. Siap. Panggil Bapak Bang Anto. Bang Bung, kalau sepak bola Bang Bung gitu. Bang atau Bung Bung ya? ya, oke. Yang penting bukan Akang. Akang itu berarti kita nyanyi kalau Akang. Oh, oke, banyak dong profesinya. Ya, Nah, pemirsa Orang Sulbar Bicara, tema kita pada hari ini dari sepak bola ke parlemen. Luar biasa. Siapa coba yang tidak mengenal Bang Febrianto Wijaya ya, terkhususnya di wilayah Sulawesi Barat. ya, Ketua PSSI Mamuju siap. yang sebentar lagi akan go Sulawesi Barat. Amin, 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 Siap. amin. Apa kabar, Pak? Sehat, sehat selalu. Sehat Ya, selalu. tetap semangat dan gembira lah yang utama. Siap. Sapa-sapa dulu dong warga Sulawesi Barat. Halo orang Sulbar Bicara dan teman-teman semua. Selamat pagi. Semangat, salam semangat. Salam semangat. Salam semangat. Harus semangat terus. Iya, semangat terus. Oke, Bang Anto, Ya, kita bicara soal kesibukan nih yang luar biasa padatnya. ya, Dari gedung DPRD, ngurusin SSB Mitra Manakara, sampai urus akademi PSM. ya. Kalau disuruh milih nih, hari libur ngapain, mau ke tetap main bola Ya. atau nongkrong di warkop? Ini dia menarik. Pertama, sekarang kita lagi sibuk-sibuknya ngurus kemarin dari partai politik, ada Iya. Musda. Terus kita sibuk juga ngurusin Persimaju untuk Go Piala Presiden yang kemarin kita putar Piala Gubernur di sini. Lalu kemudian sekarang weekend kemarin kita banyak bersama keluarga dan main pedal. Wih, pedal. Iya. Siapa nih pemirsa yang pernah ngerasain main pedal? Di mana tuh tempatnya? Pedal ini sekarang ada di Mamuju, Mm-mm. ada di Maleo Town Square. Jadi kita coba-cobain lah olahraganya. Ternyata olahraganya asik buat hangout. Saya selalu main sama dengan keluarga, sama anak kecil, main enak. Enak. Jadi sambil hangout weekend bareng-bareng sama keluarga di sana. Penasaran nih kita main pedal ya. Sekarang kesibukannya kebanyakan itu sih. Oh, lebih Jadi, ke olahraga. tetap olahraga, tapi olahraga yang lebih bisa dinikmati dengan keluarga. Oke. Itu kan kalau olahraga itu kan sudah menjadi darah daging nih Iya, sama Bang Anto. iya. Mau tahu dong sedikit perjalanan karirnya Oke, sebelum ke parlemen? oke. Karir saya itu sebenarnya berangkatnya dari Mamuju. Dari Mamuju. Ya, dari Mamuju. Dari Mamuju itu kan kita orang di sini. Kemudian dulu Mamuju itu kan sangat apa namanya ya? Sepi. Ya. Tahun 90-an itu masih sepi sekali lah intinya. Jadi kita itu mainnya sama anak-anak sekitaran kompleks saja. Mm-mm. Ada kompleks namanya kompleks di Kelurahan Binanga, namanya daerah Pasar Lama, Ya. di lingkungan Kasiwas itu. Ya setiap sore sama anak-anak sana kita main bola karena lapangannya waktu itu masih terbatas. Jadi kita main bolanya di pantai. Di Di pantai. pantai main bolanya. Jadi hampir setiap hari itu kita kumpul-kumpul anak-anak kita main bola di pantai. Akhirnya saya mencintai olahraga itu. Iya. Lepas SD saya ke SMP ke Makassar, saya langsung masuk sekolah sepak bola di Makassar Football School. Iya. Setelah itu ya banyak seleksi PSM, sampai ke senior tim, sampai kemana-mana ke Persib Bandung. Itu mulanya dari sepak bola pantai yang kita sebut sepak bola talinting. Nah, histori saya dengan Persimaju juga agak erat. Karena pertandingan pertama saya menjadi pemain magang itu di Persimaju. Iya. Mainnya waktu itu di kabupaten lain, saya tuh angkat-angkat airnya, senior-senior itu. Ya, masih ngeliat-liat nih, Oh, masih idola belajar. semua, Iya. masih anak kecil kita. Di senior tendang bola kita yang pungut, senior tendang bola kita yang pungut. Ceritanya gacong ya gitu ya? Pokoknya kayak gacor lah. Tapi itu yang bikin kita semangat dan mencintai olahraga Benar-benar. ini. Sampai akhirnya saya ke tim nasional, lalu kemudian ngurusin bola sampai hari ini. Karena saya merasa selalu bahwa saya tidak ada di tempat hari seperti ini sekarang kalau bukan karena memulai dari sepak bola. Dari sepak bola
Bukan cuma permainan, saya belajar, tapi banyak hal di situ. Keren. Banyak hal sekali. Kehidupan, pergaulan, knowledge Iya, misalkan, hubungan, relasi. relasi, akhirnya terbangun dan sampai hari ini kalau anak saya mau jadi pemain bola, saya dorong dia 1000%. Support full. Support dia full. Wih, Kalau anak saking saya mau. cintanya gitu ya dengan Iya, karena saya banyak mendapatkan kehidupan di situ, bukan cuma olahraganya, tapi belajar tentang kehidupan bahkan sampai ke politik juga. Kita pakai strategi seperti strategi main bola. Kadang kita bertahan, menyerang, mhm, menyerangnya lewat kanan ke kiri, iya. hampir sama. Nah, itu kita dapatnya di mana? Saya pribadi dapatnya di sepak bola. Luar biasa ilmunya ya, sepak Ya, bola ternyata bukan hanya sekedar cari keringat iya, atau bermain, punya strategi juga. iya, buat saya seperti itu. Makanya Mmm, saya sangat mencintai olahraga ini dan saya akan terus berada di olahraga ini sampai kapanpun. kira-kira di usia berapa pada saat itu, Bang? Waktu saya, waktu apa tuh? Waktu, Awal mula mencintai bola? waduh, usia berapa ya? Kelas SD? 8 tahun lah kira-kira, Wih, 8, 9 di tahun. usia 8 tahun. Iya, udah mulai main-main terus, main di jalan, main di mana, pokoknya ada Ada bola space, tendang? tendang, ada bola tendang. Tapi orang tua pusing itu. Tapi disitulah awal perkenalan saya. Oke, Oke, wow luar baiklah. biasa. Nah kita flashback sedikit ke masa lalu nih Ya, ya, oke. karena udah ngomong soal masa lalu nih Iya, Bang Anto ya. iya, Masuk di Akademi PSM di usia 13 tahun bener iya, nggak? benar. Dan debut pro di usia 18 tahun. Iya, Momen apa sih yang bikin seorang Bang Anto ini yakin kalau sepak bola adalah jalan hidup saya? oke. Pertama, saya masuk pertama di dulu belum ada dikenal namanya akademi. Oh belum ada? Dulu Ah, ah. namanya itu PSM Junior. Oh PSM SM Junior Junior. itu usia 15, Mm-mm. 18, dan banyak lagi deretannya. Jadi kalau kita mau masuk di PSM Junior itu ribuan orang diseleksi di Kota Makassar. Wah, Dari seluruh kabupaten datang. nggak mudah ini. Dan yang akan dipilih hanya 20 orang sampai 25 orang. Wow. Jadi awal pertama itu terpilih di PSM Junior, saya lupa di mana itu bajunya. Pokoknya saya bawa keliling itu baju di sekolah. Tuh kan Iya kita iya. juga kayak merasa Bangga hebat dong. dong di Iya, sekolah ini. heeh, heeh. Cewek-cewek pada Ya ngeliatin nih kan. Awalnya asik. cewek-cewek pada ngeliatin nih gitu. Iya. Ya kita bawa itu bajunya kemana-mana pakai baju itu dan ternyata karena mungkin saya bakatnya nggak sebagus teman-teman yang lain, tapi kerja saya tahu kelemahan saya, jadi saya perbaiki, saya perkuat di tempat lain. Akhirnya saya masuk lebih duluan debut lah dengan daripada teman-teman yang seangkatan saya Iya. masuk di profesional. Kayaknya dari seluruh Indonesia itu angkatan saya di tim nasional, saya termasuk bersama dengan 3 pemain yang duluan dapat kontrak profesional pada momen itu. Akhirnya saya mulai betul-betul menjaga diri saya menjadi seorang atlet di momen itu. Ya kalau ditanya momen, banyak sekali sih sebenarnya momen, tapi yang paling utama ketika kita lolos, bayangin diumumkan di 1.000 orang, Iya. terus kita masuk di 25 pemain, itu momen pertama yang bikin saya terus, enak nih ternyata kompetisi bersaing terus Iya toh. iya bener bener. Jadi itu yang Jadi membuat saya greget juga ya? betul-betul jadi Heeh. cinta, saya semakin cinta nih. Iya. Ada gregetnya kayak pokoknya adrenalinnya main terus toh, jadi Iya iya. kita rasa asik nih berkompetisi. Asik. Pada tahun itu kan susah ya Susah untuk masuk sekali. ke akademi itu Beda, PSM. beda. Beda. Belum ada akses internet, Benar. kita belum ada macam-macam. Jalan ke Makassar juga kita dari Mamuju dulu 12 jam. Tambah Perjuangan. lagi orang tua kadang seperti pasang surut, kadang dukung, kadang Iya iya tidak. iya iya. Jadi main kucing-kucingan. Jadi pandangan orang tua mungkin seputar bola ini ngapain sih gitu kan? Iya gitu, karena kan tidak biasa Iya, mereka. Paling kan keluarga cuma 1 orang menjadi atlet profesional. Pada ada benar. juga itu namanya Om Herman, dia atlet takraw profesional Wah, sampai main di internasional. wah. Tapi dia jauh di belakang saya, jadi ke bawah-bawah orang tua bawa orang menjadi atlet itu tidak bisa mendapatkan kehidupan, tapi Mm-mm. ternyata Nah, itu berbeda pandangannya sekarang. orang. Sekarang Iya, berbeda. Bahkan berbeda. sekarang ini gaji atlet sepak bola lebih besar daripada siapa sebut bupati, gubernur Iya. dan lain-lain. Wow. Iya. Siapa nih pemirsa yang mau jadi pemain bola, Coba. mengikuti jejak karir Bang Anto Iya. yang luar biasa. Siap. Tapi kan nggak mudah kan ada Heeh. berada di titik Iya. ini. Banyak step by step yang Iya. pernah Bang Anto lalui. Banyak sekali, banyak sekali. Nah, benar-benar benar. Pernah berseragam sebagai PSM Makassar, Ya, Persipura ya. sampai Persela Iya, Lamongan. siap.
Ya, dari semua laga dan stadion yang pernah dijajai, momen mana nih yang paling memori nggak bisa dilupain, Bang Anto? Memori memori bagus Ah, sama ah, memori yang tidak bener, bagus. iya iya. Kalau bisa dua-duanya kita Ah, ceritain, pemirsa. eh, kalau memori paling bagus buat saya, Iya, waktu saya main di timnas usia 19, waktu itu kita uji coba lawan Persib, iya. Persib ya, Wish, di di Stadion Sijala Harupat yang masih baru. Itu pertama kali berkostum tim nasional, pakai mantap. Garuda yang benar-benar menggunakan lambangnya itu satu momen yang luar biasa. Kalau yang paling buruk waktu Iya. saya berkostum Persela, kita main lawan Sriwijaya di Jakabaring. Karena momen itu kalau Sriwijaya menang lawan kita dia juara. Heeh. Ternyata dia menang lawan kita 3-0, dia juara di situ. Ya, dia juara kita lihat dia angkat piala kan tidak enak. Iya, iya. Mending dia juara di tempat lain daripada juara depan kita kan. Bener bener Itu bener. salah satu momen Oh, yang berkesan di hidup saya. iya. Ada perasaan tersendiri nggak ketika mungkin mengalami di lapangan ada Oh iya, gagal gitu, kalah? iya. Sebenarnya seorang atlet, Mhm. kami itu kalau dari atlet sejati itu, dari kecil kami sudah diajar untuk terbiasa menang dan kalah. Mhm. Terbiasa seri gitu. Artinya adalah kalau kamu kalah, kebiasaan kamu, kamu harus merenung. Iya. Kamu harus misalkan, kamu harus introspeksi diri. Kalau kamu menang, kebiasaan kami yang selalu diajarkan sama pelatih, kamu jangan besar kepala, kamu jangan macam-macam, kamu tetap berlatih. Demikian pula seri. Jadi, walaupun kami sudah tertempa dari kecil, misalkan, tapi kalau dapat momen-momen yang epic begitu, tetap juga namanya manusia kan, Bener. kadang kesel, kadang salah nyalain teman, Iya, nyalain pelatih, iya. tapi Nyalahin diri iya sendiri. nyalain diri sendiri, tapi in the end sampai di kamar itu udah selesai. Oke. Itulah bagusnya sepak bola di situ. Iya. Oh, memang diajarkan Emang seperti itu? diajarkan dan itu terbentuk. Mmm. Makanya saya bilang tadi di awal, kalau mungkin anak saya mau jadi pemain bola profesional, dia perempuan ke dia laki-laki, saya akan kasih dia untuk betul-betul situ. Karena kau akan terbentuk dengan sendirinya secara mental, secara teknik. Bukan cuma main bolanya ya. Iya, Secara mental, caramu men-treatment, caramu bercakap, caramu tampil di publik, itu kamu bener. akan dapat semua di dunia itu. Wah, ternyata banyak juga Terus ya? sekarang, di era sekarang, kalau kamu profesional sekarang, Mhm. gaji 3 digit itu kecil di sepak bola. Kecil per bulannya. Serius. Gaji 100, 200, 300 juta itu kecil di sepak bola. Sepertinya saya tertarik jadi pemain sepak bola pemirsa. Benar, Bisa nama nggak baik. sih? Bisa dicek lah, bisa dicek sekarang. Kan kita mudah dengan informasinya, bisa cek lah Iya. pemain-pemain timnas. Dia dapat, misalkan dia kontrak 3 miliar, berarti bagi 10 bulan, berarti gajinya per bulan 300 juta. Oh itu Wih, kalah Bupati kan. mantap Kalah juga mantap. saya. Iya iya iya. Gitu. Tapi itu kan, kalau kita diajarin dulu main bola, kamu main bola aja dulu. Masalah uang, masalah yang lain itu nomor 2. Oke, Nanti kalau kamu bagus, kamu akan itu. siap. Nah, sebelum jadi pemain sepak bola profesional mungkin bisa join ke PSSI ya. Gimana? Dites dulu nih, kuat nggak larinya? Ah, Kalau saya lihat kita kayaknya lari dari kenyataan lari kalian dari kuatnya. kenyataan. Itu lebih cocok jadi pengurus sepak bola. Aduh, pengurus sepak Pengurus sepak bola. bola. Oke, siap. Bang Anto, di tahun 2013 nih, Abang memutuskan pensiun dari Ya, sepak bola profesional. betul. Itu keputusan yang mungkin nggak mudah bagi atlet yang sudah membangun karirnya di jauh-jauh hari. Apa obrolan batin yang terjadi saat itu sampai akhirnya istilahnya gantung sepatu? Ya. Jadi gini, kan setiap orang pasti berada di karir persimpangan jalan lah kira-kira. Iya. Kita harus lurus, mundur atau belok kiri, belok kanan. Ah, Pada momen itu di situ, Mak. berat-berat ini. Berat-berat ini. Asli. Saya masa mau lepas kehidupanku ini Nah, gitu. Ini sepak bola buat saya bukan cuma olahraga ya, kehidupan gitu. kehidupan. Jadi kalau ada Tuhan, ada keluarga, Sepak bola nomor 3. ini sedikit gini. Antara keluarga dan sepak bola. Kadang-kadang sepak bola di atas, kadang-kadang Iya, di bawah. iya, Sampai iya. segila itu saya. Wih, Ada Tuhan, ada se- keluarga. Kadang wih, sepak bola di atas, kadang dilema di jadinya. dalam kehidupanku seperti itu. Iya, iya, luar biasa. Nah, pada saat momen itu, saya banyak memilih sepak bola untuk saya prioritaskan dalam hidupku. Dan Asik. pada saat di persimpangan jalan itu, saya bilang,
saatnya saya mendengar dan membawa keluargaku di atas dari sepak bola. Akhirnya Iya. saya bicara sama keluarga 2 tahun sebelumnya, saya bilang, sebelum saya masuk legislatif di 2014, saya bilang, di tahun 2012 saya sudah bilang, 2 tahun lagi saya pensiun. Dan saya akan memilih jalan yang akan saya pilih yang tidak bisa kau intervensi. Wih. Akhirnya saya memilih, tapi saya akan lebih dekat dari kamu, kan kita dulu main bola jauh-jauh terus. Iya, iya. Orang tua ini selalu rindu Iya, kan, iya, iya. gitu. Dari situlah saya memutuskan pensiun dan saya masuk dunia politik. Oh, dan memang itu kemauan sendiri ya Bang Kemauan Anto ya? sendiri. Semua kehidupan, keputusan dalam hidup saya itu atas kemauan saya sendiri. Tapi benar yang kutipan yang kita bisa pelajari dari sepak bola itu, Bang Anto ngomong tadi bahwa sepak bola itu bukan hanya sekedar pertandingan, tapi Iya, membentuk karakter kita di iya, situ. benar. Benar sekali. Contoh nih ya kan, Ya. keputusan berat banget nih dari pemain bola ke DPR kan jauh banget tuh Iya, kan. jauh itu, jauh itu. Jauh dari jersey Iya. ke jas yang rapi DPR Iya, Mamuju benar, ya. benar. Apa yang pertama kali ini mendasari keputusan banting setir ke dunia politik? Oke. Apakah ada sosok yang meracuni pikiran Bang Anto atau seperti apa? Jadi gini, waktu saya lanjut tadi ngomongnya ya, Ah, ah. waktu saya putuskan 2 tahun setelah itu, sebenarnya saya sudah jauh-jauh hari ikut di politik. Oh. Tapi tanpa sepengetahuan keluarga nih. Keluarga tahu, Ah, ah. karena saya memang senang dengan politik. Hmm. Saya senang dengan politik waktu itu, bisa dicek lah di Sulsel pada saat itu kan saya banyak di Sulsel kan. Saya Asik. ikut banyak ini tim sukses di pertarungan Pilgub dan Pilbub di situ. Jadi setiap itu walaupun saya seorang atlet saya selalu belajar dengan teman kawan-kawan. Tidak enak saya sebutkan namanya, jadi saya belajar aja. Oh kadang jadi saya kepala bidang protokoler misalkan pada Iya. saat itu saya ngaturin itu calon-calon gubernur itu protokoler aja. Kepala ini pokoknya ikut-ikut aja deh. Nyuri ilmu ceritanya Nyuri ilmu ya. gitu. Iya. Setelah itu saya tahu bahwa ketika saya memutuskan berhenti bermain sepak bola itu, saya tetap diberikan kebesaran hati sama sahabat saya. Dia bilang, kau tidak akan berhenti langsung di Iya. sepak bola. Kau bisa jadi pengurus, kau bisa jadi supporter, kau bisa jadi manajer, kau bisa jadi apapun untuk mengembangkan sepak bolamu. Jadi jangan kau takut, kau lari saya terus. Walaupun kau bukan pemain bola profesional lagi. Akhirnya saya putuskan. Waktu itu saya masuk ke politik pas 2014 ada pemilihan. Wah, Di kebetulannya ini jalan Tuhan mungkin ya. Iya, Iya. 2013 saya udah memutuskan pensiun, Memutuskan. tapi di ujung kan. Iya. Sebenarnya 2013 saya mau cheating lagi, saya mau lawan komitmenku. Ah, ah, ah. Karena saya mau dikontrak profesional lagi sama PSM. PSM itu panggil kembali kan dari Oh, Persela. hebat, hebat. Sudah mau tanda tangan kontrak. Sudah pilih jersey, sudah mau ikut launching. Dilema nih hati kan. Woi, tambah dilema sebenarnya. Iya, iya. Saya harus tutup ini karirku kembali Aduh. di PSM. Dilema. Dilema. Akhirnya saya bilang enggak boleh lah. Sebagai seorang yang bertakwa, sebagai orang Iya. yang komitmen, saya harus ambil ini momentum, saya harus maju di politik. Sia-sia saya belajar selama ini politik Iya, iya. kalau saya nggak masuk. Akhirnya saya sampaikan keluarga, saya kembali ke Mamuju, tapi saya memilih kerjaku. Iya. Saya memilih kerjaku. Diselingi main bola juga Ya pasti. pasti. Kampanyenya lewat situ. Iya, Kadang-kadang. asik. Akhirnya saya diarahkan sama pada saat itu bendahara Demokrat Pak Abu Bakar Bajeber untuk masuk ke Demokrat. Ya udah, masuk kita. Keliling-keliling ya dengan tema bola. Masuk. Puji Tuhan sampai Sampai sekarang luar biasa. Jadi mungkin pada saat itu hatinya aduh pilih bola apa Oh, iya. ini apa ya besok berubah bangun tidur berubah iya, lagi. pasti sama kalau kita pilih apakah Dilan 1997 atau Dilan yang dulu kan. Asik. Pernah jadi Dilan kan pada masa itu ya kan Pak Iya. Bang. Oke Bang Febrianto. Sepak bola itu kan mainannya taktik nih ya kan. Pressing ceritanya, Ya. ketat dan cepat. Ya. Kalau di parlemen semuanya butuh diplomasi, butuh lobby dan diskusi yang panjang. Ya. Kaget gak sih ketika berada di ritme dan kultur ini yang berbeda banget gitu? Awalnya pasti ada shock kultur. Mm-mm. Karena yang kita hadapi kan berbeda lagi. Iya. Ini dulu bahasnya tentang aturan sepak bola, ini aturan seluruh rakyat yang ada kan. Benar, Memang benar. agak kompleks. 1 tahun pertama memang menyesuaikan. Dengan yang kamu bilang tadi, ini pricing ini ternyata
Disitulah saya belajar bahwa strategi sepak bola dipakai dalam strategi politik. Kadang kita memang harus ngepres, kita harus nyerang, kita harus ini. Kadang kita harus ngedelay. Iya. Nah, kita mainin ritmenya. Kadang kita harus bertahan. Wah, diserang kita ini. Kadang menyerangnya dari kiri, kadang-kadang. Nah, itulah sepak. Oh, ini. Kadang-kadang kalau saya hadapi satu permasalahan, saya mengamati situasinya dan mempelajarinya misalkan. Oh, ini orang menyerang dari kiri nih, saya harus menyerang dari kanan nih atau bertahan. Iya. Nah, disitulah semakin lama saya semakin belajar dan shock culture itu pelan-pelan bisa saya turunkan. Mm-mm. Bahkan di 6 bulan pertama saya ber-DPR langsung diberikan kepercayaan sama partai untuk menjadi ketua komisi 2. Hebat. Ketua komisi 2 itu ya senior-senior lah yang menjadi anggotanya. Iya. Bayangkan ini bocil di atas, kepemimpin di bawah ini. Iya, pemain bola Pemain ini. bola lagi, Apa dasarnya apalagi politik? ini. Iya. Tapi betul kata pepatah kita Yes. bahwa kalau kamu tidak tahu apapun, dengan belajar kamu akan mengetahui apapun. Catat pemirsa ya. Dan saya belajar aja waktu itu saya hearing expert mau gimana? Mm-mm. Saya harus cepat menyesuaikan. Saya diberikan amanah menjadi ketua komisi 2,5 tahun, membawahi seluruh seluruh senior-senior di bawah, dan saya harus menjadi kepala. Akhirnya saya hearing expert, bantu saya. Akhirnya cepat menyesuaikan di 1 tahun pertama, dan terbentuklah saya di DPR, dan sampai hari ini bisa tetap survive. Hebat. Jadi pada saat itu nyalek di usia muda dan sebelumnya nggak ada pengalaman di politik, tetapi Iya. belajarnya dari orang-orang Iya, sekitarnya. dari Dan orang-orang yang sekitar. membawa Bang Anto itu bergaul sama mereka karena bola. Pasti. Wih, keren. Dulu itu kalau kau pemain profesional, Iya, bosmu itu orang politik semua. asik. Iya. Apakah dia seorang wali? Paling tidak kalau bukan bosmu, susunan manajemen atau pembinanya. Mm-mm. Paling tidak seorang gubernur, Wali kota. bupati, wali kota, kepala dinas dan segala macam. Bahkan anggota DPRD sekalipun dari semua tingkatan ada di situ. Petinggi partai yang bukan pejabat publik juga ada di situ. Jadi ya pasti kita akan dengan lingkungan seperti itu ya ikut-ikutlah kira-kira. Iya, iya. Menarik juga nih gitu. Saya bilang, dan suatu saat saya yang di atas situ ya, saya akan jadi manajer ya. Misalkan. Asik. Ada motivasinya. Ambisinya kuat banget ya, Iya, Bang ya. dulu Tapi kayak gitu. pernah nggak ada perasaan, aduh, sepertinya beda nih waktu saya pemain sepak bola profesional dan menjadi anggota DPR yang mungkin saya waktu itu jadi bintang Ya, dan sekarang agak dikritik-kritik oleh Iya, masyarakat. iya. Seperti apa? sebenarnya sama juga. Ah, ah. Di sepak bola itu berulang-ulang kali saya sampaikan sama anak-anak, pujian dan cacian sama-sama racun dan obat gitu. Ya, benar. Itu sama dengan madu dan racun saya bilang. Kalau kamu petik baiknya, kamu akan dapat madunya. Kalau kamu petik buruknya, kamu akan dapat racunnya. Iya, iya. Saya selalu ngomong kayak gitu. Bahkan pressure di sepak bola itu jauh lebih kencang. Jauh lebih kencang sebenarnya. Daripada Iya. DPR. Coba kamu lihat akunnya tim besar di Indonesia. Kalau dia menang, lihat itu pujiannya. Iya, benar-benar. Oh, tapi kalau kalah, Mental nih. lihat. Aduh. Jalan satu-satunya jangan banyak main medsos. Tipsnya itu ya. Jangan banyak main medsos. Iya, iya, iya. Belum lagi dikomentarin Iya. di lapangan, Iya. diteriak-teriakin. Pernah nggak ngerasa seperti itu? Pasti. Apalagi kalau kita main di waktu saya lawan PSM waktu itu, waduh, diteriakin satu lapangan, pengkhianat ini dan Wah. sebagainya. Tapi profesional kan. Itu yang sisi itunya. Tapi ketika selesai main bola, Ha-ha. itu seluruh supporter yang kenal kita senang dia panggil kembali lagi. Foto dong. Ah iya, betul dong. Wih, Pak Febri, sehat nah, baik-baik kembali ke PSM ya. Oh gitu. Tapi kalau di lapangan 90 menit nggak ada kawan dulu. Maksudnya biar kita temenan, Temenan ya? tapi beda jersey, Iya. ya kita jangan temenan dulu. Oh seperti itu. Keras juga persaingan di dalam ya. Waduh. Jadi antara siapa Ancika sama Milea itu Iya. keras juga di dalam. Iya. Bukan hanya persaingan di politik, tapi di sepak bola luar biasa kerasnya ya. Aduh. Bang Febri. Iya. Nah, waktu nyalek pertama kali Iya. nih. Seberapa besar nama Febrianto Wijaya, sang mantan pemain PSM, ngebantu mendulang suara di dapil? Ah, oke.
Seperti Bang Febri mengatakan tadi bahwa sepak bola ini membantu saya nih pas Iya, iya, kampanye. iya. Ya seberapa besar nih? Kalau membantu, kalau di wilayah Iya. eh, daerah yang kuat kultur olahraganya sangat membantu. Ya. Tapi kalau ke wilayah yang tidak kuat kultur olahraganya, eh, kita hanya bisa bercerita tentang eh, hal lain, tapi pakai teknik sepak bola. Gitu. Iya. Misalkan saya masuk di area yang penuh dengan banyak nelayan misalkan di Ah, ah. situ. Nah, di nelayan ini dia kan membutuhkan bukan kompetisi, bukan ini dan Ah, segala ah. macam. Ya, dia tidak akan menarik dong kalau ngomongin sepak bola. Iya. Nah, kadang-kadang nelayannya ini nyerang kita kan, nanya, bantu ini dong Pak kalau mau ini, bantu ini dong kalau Pak ini. Nah, cara bertahan dan cara nyerang balik kita itu pakai teknik sepak bola sih. Gitu. Gunanya di sepak bola itu. Tapi kalau di daerah yang kultur sepak bolanya kuat, Iya. waduh, biar tanpa kita kampanye dia udah tahu Dia udah tahu nih sebenarnya. kan. Makanya kalau disinggung seberapa banyak kita sumbang suara pada di partai pada saat itu, saya kayaknya pertama kali nyalek itu suara saya nomor 2 tertinggi di Dapil. Wow, mantap. Ya, nomor 2 tertinggi di Dapil. Nomor 2 tertinggi di Di dapil. Dapil. Wish. Iya. Nomor 2 tertinggi di Dapil waktu itu ya kalau nggak salah. Nomor 2 di partai. Mm-mm. Kalau secara umum nomor 3 kayaknya. Dari 12 kursi saya nomor 3. Asik. Karena banyak anak-anak muda kali ya yang enggak Iya, mungkin ini orang agak lain juga datang tuh. Orang kampanye pakai apa? Kita bawa kita pakai, bola. kalau nggak salah baliho pertama aku itu pegang bola, Bos. Iya, iya, iya. Pegang bola gini. Pilih saya. Iya, tidak. Masih Saatnya ingat ya, masih enggak, ingat. saatnya yang muda tampil. Asik. Itu tahun berapa itu, Pak? Tahun 2014. Oh, 2014. Oh ya kan sekarang kan Iya. udah 2 periode nih ya Iya. kan? 2 periode di Tiga DPRD. periode. 3 periode. Iya. Asik. Tapi tetap bisa lepas dari sepak bola nggak? Sebagai pernah ketua ASKAP PSSI Mamuju ya kan? Iya, sampai Ketua sekarang. ASKAP Iya. dan Direktur Akademi PSM. Iya. Gimana cara ngeklik ini dua dunia tanpa ada keteteran? Justru dua dunia ini nyatu sebenarnya. Nyatu. 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 Antara politik dan sepak bola itu nyatu sebenarnya. Kalau digunakannya dengan baik. Ya. Yang penting kamu tidak narsis sebenarnya tanda kutip. Oh. Yang salah itu orang politik hanya mengedepankan hal politiknya untuk sepak bolanya gitu. Lebih kencang effort ke dianya daripada sepak bolanya. Tapi kalau politik dan sepak bola terus nyatu gitu. Maksudnya nyatu. Tim sepak bola, SSB sepak bola, pemain sepak bola membutuhkan orang politik untuk mensupport dari bentuk-bentuk yang lain. Apa itu? Antara lain ya support pinjam stadion, pinjam busnya, Iya, kan banyak gitu benar, benar, sebenarnya. benar. Jadi nggak boleh itu antara politik dan sepak bola dialergikan. Yang salah itu membawa sepak bola dipolitiki, membawa sepak Se- bola ke arah politik. Itu yang salah. Tapi Tapi strateginya boleh dipakai. strateginya boleh dipakai, tapi ini ada batasan ruang gitu. Asik. Sama kalau kita berteman kan, kita berteman, taruhlah kamu ada pacar, saya Iya. ada pacar, tapi kita kan tetap berteman. Tapi Betul. ada koridor yang harus kita jaga bersama. Oh, gitu Nah, ya. politik dan sepak bola juga harus begitu. Nggak bisa itu dibedakan. Semakin dibikin jauh antara politik dan sepak bola, semakin berat tim sepak bola apalagi di daerah Mamuju dan Sulawesi Barat untuk mendapatkan effort yang lebih. Tapi dengan catatan sepak bolanya, politiknya jangan terlalu tinggi daripada sepak bola. Orang-orang politiknya support harus. Oke. Sepertinya kita harus tahu nih strategi sepak bola ya. Iya. Biar apa-apa kalau ada kerjaan menarik nih kita pakai strateginya, Iya. Bang Anto. Iya. Gimana? Boleh kursus private Oh, silakan. oke, boleh kursus ya. Oke, Bang Anto, saya mau Bang Anto ini memberikan kesan dan pesan kepada seluruh pemuda Sulawesi Barat, terkhususnya pemain-pemain bola nih yang akan go internasional seperti jejak karirnya Bang Anto. Buat saya pesan untuk atlet ya, kau bisa benci dengan situasi apapun, kau bisa senang dengan situasi apapun, tapi jangan pernah kau benci untuk latihan sepak bola, karena itu modalmu. Kalau kamu sudah mulai benci dengan latihan sepak bola,
karirmu akan pelan-pelan menurun. Nah, buat untuk pelatih, buat untuk supporter secara luas, buat supporter dulu lah. Untuk supporter sepak bola itu, kita harus dituntut lebih dewasa kan, lebih dewasa untuk menilai setiap tim yang ada. Kalau buat saya pelatih dan pengurus sekarang itu ngelatih anak-anak muda harus mimpinya itu mimpinya internasional. Jadi yang dilatih itu harus imbang antara kaki dan pikirannya. Balance. Balance, 50% kaki, 50% otak. Oke. Karena kita ada orang di Indonesia, kaki kita bagus tapi jarang yang bisa go internasional. Oh, Kenapa iya. saya bilang begitu? Karena pikirannya hanya saya udah top skor antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, merasa udah paling hebat. Tapi ternyata kita nggak ada apa-apanya. Sih. Jadi harus mimpinya mimpi internasional, kerjanya juga harus kerja internasional. Oke, Bang Anto, pertanyaan terakhir nih. Ya. Kalau Bang Anto dikasih kesempatan 1 menit Oke. sama Febrianto Wijaya di usia 13 tahun yang baru bawa koper masuk ke Akademi PSM, mau sampaikan apa ke dia, ke diri sendiri pada saat itu? Keren kok bro. Keren kok bro. Keren kok bro. Iya, iya. Serius. Iya, iya. Pokoknya saya dulu Mr. Good Life. Asik. Bukan, maksudnya Mr. Good Life. Saya nggak banyak pikir, yang saya tahu hanya main bola. Biar ini nggak bisa ditiru kan, Iya. nggak bisa ditiru. Biar sekolah dulu marah. Iya. Ini don't care about you. I go football. Asik. Pokoknya bola Ya aja bola. deh. Nanti dipanggil lagi guru BP. Ya oke, no problem. Saya datang lagi. Oke, Gitu. luar biasa ya. Cuma makanya saya bilang kalau ada kesempatan saya sampaikan di 13 tahun yang lalu, keren kok bro. Itu keren kok bro. Iya. Asik. Paling tidak banyak, ya tentu ada semua hikmah dari semuanya. Bener. Nah sekarang nih kita bisa lihat nih seorang Bang Febrianto Wijaya. Terima kasih banyak. Luar biasa Bang. Nah kita ke challenge nih sebelum kita Oke. closing. Masih banyak mungkin yang kita mau sampaikan ke masyarakat Ya. Mamuju, tetapi batas waktunya terbatas ya Bang Anto ya. Oke, 5 pertanyaan terakhir. Bang Anto harus ngejawabnya secara cepat tanpa berpikir nih ya. Oke, Siap? siap. Oke. PSSI, Saya politik, pengabdian keluarga, number one. pedal, Keren. Mamuju. Cinta saya. Asik. Nah, kita selipin dulu nih pedal. Jangan lupa ajak saya ya untuk Oke, main di Mall siap. Matos nanti Iya, ya. kita tungguin. Kita harus Siap. undang. Wow, nggak terasa ya pemirsa OS Speak yang aku cintai. Kita kedatangan tamu yang luar biasa tadi, sudah sharing banyak soal kehidupannya. Luar biasa. Saya pun nggak tahu nih mau ngomong apa. Saya harus mencontoh baik-baiknya Ya, betul. dari Bang Febrianto Wijaya. Thank you banget nih kalian sudah setia menemani kita di Orang Sul Berbicara. Jangan lupa terus saksikan Orang Sul Berbicara hanya di TVRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.